3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Hamdani dari kelas 1010. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu perjalanan sejarah besar, bagaimana agama Islam masuk ke dalam Nusantara. Pertanyaan ini tidak hanya milik para sejarawan. Pertanyaan ini menyentuh jati diri bangsa karena Islam membentuk budaya, moral, dan wajah masyarakat Indonesia sampai hari ini. Sebagian orang mengira Islam masuk ke dalam Indonesia pada abad ke-15 ketika Kesultanan Demak berdiri. Tetapi menurut banyak catatan sejarah, termasuk catatan dinasti Tang, rekam perjalanan Ibnu Battulah, Islam sudah jauh awal. Dan sebagian orang mengira Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 ketika Kesultanan Demak berdiri. Tetapi menurut banyak catatan sejarah, termasuk catatan dinasti Tang dan rekaman perjalanan Ibnu Battulah, Islam sudah hadir sejak jauh lebih awal, sejak abad ke-7 Masehi. Artinya, saat Majapahit dan Sriwijaya berjaya, benih-benih Islam sebenarnya sudah tumbuh di tanah Nusantara. Lalu pertanyaan besar yang muncul, siapa yang membawa Islam ke Nusantara? Dari mana dan bagaimana ia diterima di masyarakat? Ada 5 teori besar yang diajukan para sejarawan. Yang pertama, teori Gujarat mengatakan Islam dibawa pedagang India pada abad ke-13. Kekuatan teori ini adalah bukti jejak dagang Gujarat yang luas. Namun, kelemahannya, teori ini gagal menjelaskan mengapa Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam dibawa pedagang India pada abad ke-13. Kekuatan teori ini adalah bukti jejak dagang Gujarat yang luas. Namun, kelemahannya adalah teori ini gagal menjelaskan mengapa Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang berkembang di Gujarat pada saat itu. Yang kedua adalah teori Mekah yang dimukakan oleh Buya Hamka, menyatakan Islam datang langsung dari Arab semenjak abad ke-7. Bukti mazhab Syafi'i dan pemukiman perdagangan Arab mendukung teori ini. Namun tidak otomatis berarti jalur lain tidak berperan. Yang ketiga adalah teori Persia, menyoroti kesamaan tradisi seperti peringatan Asyura, tetapi karena tradisi ini tersebut juga hidup. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia menyoroti kesamaan tradisi seperti peringatan Asyura, tetapi bukti ini tidak cukup kuat karena tradisi tersebut juga hidup luas di dunia muslim selain Persia. Yang keempat adalah teori Cina, menekankan peran muslim Tiongkok terutama pada masa Cheng Ho. Namun yang keempat adalah teori Cina, menekankan peran muslim Tiongkok terutama pada masa Cheng Ho. Namun penchinaan nama dalam kronik Tiongkok belum membuktikan bahwa para wali adalah etnis Cina. Dan terakhir adalah teori maritim, menekankan kemampuan umat Islam menguasai jalur perdagangan laut sejak abad pertama. Pandangan ini logis, karena Nusantara adalah persimpangan jalur perdagangan internasional. Setiap teori memiliki bukti yang tetap, tetapi juga memiliki kelemahan masing-masing. Inilah pelajaran penting, sejarah bukan tempat untuk menerima informasi secara buta, tapi untuk menguji bukti secara kritis. Maka kesimpulan terbaik bukan menentukan teori mana yang menang, tetapi menyadari bahwa Islam di Nusantara lahir dalam proses panjang, pertemuan antara peradaban Arab, India, Persia, dan Cina, dan masyarakat Nusantara sendiri. Islam tidak hadir melalui pedang, bukan berarti melalui penaklukan, perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan keteladanan akhlak. Lalu bagaimana kita bisa berakar begitu kuat? Islam bisa berakar begitu kuat? Jawabannya adalah perilaku para penyebar Islam. Mereka tidak memasalahan kehendak, tidak merendahkan budaya lokal, dan tidak menegar pemusuhan. Mereka hidup sederhana, gigih dalam perjuangan, menguasai ilmu dengan mendalam, produktif, menulis, dan mengajarkan toleransi. Nilai-nilai ini membuat Islam diterima bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai cahaya pembebasan. Hadirin yang saya hormati, kalau hari ini kita bangga menjadi generasi Muslim Indonesia, maka cara terbaik menghormati perjuangan para ulama bukan hanya menghafal nama mereka, tetapi juga mengenali karakter mereka. Nah, ini ada 5 karakter. Berikut ini merupakan 5 karakter yang dapat diteladani berdasarkan pahlawan Islam, yaitu 1. Berikut ini merupakan 5 sikap yang bisa diteladani oleh kalian semua, yaitu 1. Mengutamakan ilmu, dan kedua, menghormati perbedaan, ketiga, berjuang dengan damai, keempat, tidak berhenti berkarya, dan kelima, mengutamakan akhlak. Bangsa besar lahir dari generasi yang berilmu, bukan hanya generasi yang menghafal sejarah, tetapi belajar darinya. Baik, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.